Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bab ar-rabi' wal 'ishrun fi fadilatil faqr. Tentang keutamaan fakir. Hidup dalam keadaan fakir itu ada keutamaannya. Ya, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bukan bagian orang yang fakir. Ya, tapi kalau terlanjur ada keutamaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-faqru azyanu 'alal mu'mini, ya, minal 'adari al-hasani 'ala khaddil farasi. Ya, fakir, apa itu fakir? Ya, dia masih membutuhkan sesuatu. Orang yang masih membutuhkan sesuatu dari orang lain. Al-faqru azyanu 'alal mu'min, ya, merupakan perhiasan bagi seorang mukmin, dan dia merupakan lebih baik bagi seorang mukmin minal adaril hasani ala khaddil farasi. Orang fakir itu kata Nabi SAW lebih baik, lebih utama, lebih indah, ya, daripada sabuk kulit, ya, yang bagus yang nempel di pipinya seekor kuda. Biasa kuda itu kanan kirinya kan ada anu tuh, apa namanya itu? Kalau pelana yang buat ini, ya. Jadi yang ada kacamata kuda, ya. Nah itu ya, apa kacamata kuda? Ya, kacamata kuda itu meskipun terbuat dari kulit, ya, kulit, ya, lebih baik orang pakai. Artinya apa? Ya, ini perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang diberi kecukupan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang cukup, tapi dia jadikan harta itu cuma sebagai perhiasan doang. Kayak tadi itu. Ya, cuma jadi buat anu doang, kuda itu apa pakai? Manfaatnya apa coba kalau ini? Biar enggak kelirik kanan, kelirik kiri gitu. Ya. Iya, begitu doang. Jadi orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hanya untuk sekedar dijadikan pamer-pameran, nggak ada manfaatnya kekayaannya buat orang lain, nggak ada kebaikan yang dia berikan untuk orang lain dari harta yang dia punya, dari apa namanya kesanggupan yang dia miliki, dia nggak bermanfaat buat orang, ya percuma kata Nabi Muhammad SAW. Ya, maka apa itu orang yang fakir tapi memberi manfaat buat orang lain, ya, banyak khidmah di tengah-tengah orang lain, itu dia lebih baik daripada tadi, ya, kulit yang nempel di pipinya seekor kuda. Ya, ini coba perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-faqru syainun 'indan nas. Kefakiran itu, ya, merupakan celak di sisi manusia. Biasanya orang kalau fakir, ya, kurang percaya diri, ya, kurang diorangin sama orang, ya. Jadi saya pernah punya kawan itu cerita dia. Ini Dokter Zaini, ya. Dokter Zaini cerita di kampungnya itu di apa Jakarta Barat, ya, dari Jakarta Barat ada orang kaya, kaya, kemudian buang angin. Terus ada satu lagi orang ya biasa-biasa aja lah, ya, ekonominya serba kurang lah, sama-sama buang angin. Pas denger angin keluar dari perut yang tadi, yang hidupnya biasa-biasa aja, dia bilang, lu kagak ada adab, kagak tahu sopan santun, begini wah diomelin dah biasa kata dia. Tapi begitu anginnya itu keluar dari yang punya harta, yang orang kaya dan sebagainya, dia bilang apa? Bang Haji sakit perut ya. Ya. Jadi beda perilakunya, itu beda. Menyikapi orang dalam kondisi yang sama tapi dengan ekonomi yang berbeda, itu cara orang lain menyikapinya berbeda. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-faqru syainun 'indan nas. Kefakiran itu, ya, celak. Ya, apa bahasanya? Celak itu apa celak? Aib bagi seseorang di sisi orang lain, ya,
kefakiran itu aib, memalukan dan sebagainya. Wa zainun 'indallahi yaumal qiyamah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kefakiran itu merupakan perhiasan. Masya Allah, keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita minta tetap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah cukupkan terus. Jangan minta kalau begitu saya fakir aja, jangan. Ya. Wa qala sallallahu hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Cinta kepada fakir itu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi. Ya. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inati. Dan benci kepada orang-orang fakir itu merupakan akhlaknya Fir'aun. Gitu ya. Jadi kalau ada orang membeda-bedakan antara tadi yang cerita tadi itu sama-sama buang angin tapi perilakunya beda. Sama yang punya duit sama yang kagak punya duit. Padahal yang keluar sama-sama angin. Tapi ke yang fakir dia bilang apa? Kagak ada begini. Tapi kepada yang punya uang dia bilang dengan sopan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Ya, mencintai orang fakir itu kata Nabi Muhammad SAW adalah merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, dan benci terhadap orang fakir. Wah, nggak mau dideketin, nggak level karena wah semuanya pokoknya nggak boleh nyatu dan sebagainya. Nah itu akhlaknya Fir'aun. Ya, jadi kalau misalkan ada orang di tengah-tengah kita, ya melihat kita kayaknya biasa aja, terus dia nggak mau kita deketin, kita sebut aja dasar Fir'aun. Ya, dasar Fir'aun. Ya, Fir'aun itu, ya, Fir'aun itu ada 3. Fir'aun ini raja. Ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, di zaman Nabi Ibrahim itu namanya adalah Sinan. Nama Fir'aunnya adalah Sinan. Oke, kalau di sini ada yang namanya Sinan, berarti bagian dari saudaranya Fir'aun. Ya. Wa Fir'aun Yusuf, ya. Di zamannya Nabi Yusuf ada juga Fir'aun. Namanya siapa? Ar-Rayyan ibnul Walid. Ar-Rayyan ibnul Walid. Ini Fir'aun yang ada di zaman Nabi Yusuf. Wa Fir'aun Musa, dan Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Ya, itu yang ngejar Nabi Musa. Ya, yang ngejar Nabi Musa, kemudian tenggelam di sungai apa itu? Sungai apa namanya? Nil, ya. Sungai Nil ditenggelam di situ. Nabi Musa ketika mengeluarkan mukjizatnya, tongkat diketok laut itu, terbelah lautnya buat jalan Nabi Musa. Ketika Fir'aun itu lewat, ternyata Allah tenggelamkan. Fir'aun saat itu di zaman Nabi Musa dia sangat angkuh, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian dia berusaha untuk membunuh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari di situ, akhirnya Allah jepit dia. Saat air sudah mulai menjepit, Fir'aun baru pengen taubat. Ya, saat air sudah menjepit Fir'aun baru pengen taubat. Akhirnya sekalian digencet sama malaikat, enak aja loh. Padahal seandainya dia sebelum masuk ke air itu kemudian dia taubat, sebelum dia melewati sungai itu dia taubat, diterima masih taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Tapi saat itu Fir'aun dia ingin mengucapkan amantu bi rabbi Musa, pengen mengucapkan itu, udah keburu Allah jirat lehernya. Nggak sempat mengucapkan itu, akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir tadi. Ya, itu Fir'aun. Ya, jadi orang yang benci kepada fakir itu berarti kelompok Fir'aun. Ya, jadi nggak boleh dengan harta yang Allah titipkan ke kita merasa lebih mulia daripada orang lain, itu nggak boleh. Ya, sama seperti siapa? Fir'aun berarti. Likulli syai'in miftahun. Ya, bagi segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara. Ya, kunci surga itu adalah cinta kepada fakir miskin, kepada orang-orang fakir
dan juga orang-orang miskin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu doanya, Nabi SAW doanya, ini boleh nih diamalin kalau pengen ngikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau berdoanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku, kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Ada yang mau baca? Kagak ada yang mau. Kayaknya kaya semua gitu ya. Itu doa yang paling berat itu. Doa yang paling berat. Ulama-ulama aja belum tentu sanggup baca doa itu. Yang kita baca pasti yang urusannya banyak duit. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bihalalikan haramik bi ta'atika amma siyatik wa fadlika amman siwak. Itu dibaca 70 kali setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, ya, ini saya dapat di dalam kitab ada, saya ditegaskan lagi dapat dari almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fad'ak. Beliau waktu itu cerita ada kawannya, ya, yang hidupnya penuh dengan hutang, kelilit hutang. Ya, datang ke beliau biasa. Orang kalau datang ke ulama kalau dalam kondisi yang baik apa yang kagak baik biasanya? Kagak baik. Lagi pusing datang ke Habib Muhammad, dia cerita, Habib, hutang saya banyak, masalah saya segunung dan sebagainya. Dia cerita, ya, kata Habib Muhammad, setelah sholat Jumat nih, biasanya kan kita baca Fatihah 7 kali itu, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian kalau ditutup ilahilas tulil firdausi ahla sampai selesai. Itu kata beliau, kalau kita belum ngobrol sama siapapun setelah baca itu tadi Al-Ikhlas sampai An-Nas 7 kali semuanya udah kita baca, belum ngobrol sama siapa-siapa, baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud paling sedikit 70 kali, jangan kurang jangan lebih, 70 kali dibaca, ya. Kemudian baca juga Al-Ikhlas 70 kali. Setelah itu baca juga sholawat 70 kali. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi 70. Beliau katakan, maka sampai Jumat ke depan pasti ada rezeki yang bakalan kita terima dan nggak pernah kita sangka-sangka. Ini orang, ya, ini kawan beliau waktu mondok. Begitu diamalin, ya, istrinya pisah udah, sama istri pisah, cerai. Istrinya pisah, walhasil setelah diamalin seminggu ke depan dia dapat jodoh yang kaya raya. Dapat jodoh janda kaya raya, akhirnya dinikahin. Oh, ternyata yang disampaikan sama Habib Muhammad ini benar adanya. Ya, wasilah beliau habis Jumat nggak ngomong, nggak boleh, nggak ngomong, nggak, pokoknya masih terus dalam kondisi zikir. Dan kakinya pun masih kaki dalam tahiyat akhir. Tiras begini, masih begini. Baca itu tuh 70 kali sampai semua selesai, minta sama Allah dicukupkan rezekinya dan sebagainya. Itu beliau amalin, ternyata benar kewujud. Ya. Nah, biasanya kalau bab-bab duit baru mau ngamalin, tapi doanya Nabi kayak tadi kayaknya nggak mau ya. Allahumma ahyini miskinan wa amit. Ya, itu mah nggak usah diminta ya Allah. Udah. Ya. Itu baca itu, ya, baca Allahumma ya Ghani Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Kalau nggak sanggup disebutkan di dalam kitab Abwabul Faraj, ya, ini rutin tapi kalau nggak punya hajat, tapi rutin usahain setiap habis sholat Jumat, ya, setelah rangkaian tadi Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Ilahilas, terus tutup doanya Allahumma ya Ghani Hamid setiap habis Jumat. Mau punya hajat kayak nggak punya hajat, baca Allahumma ya Ghani Hamid 4 kali. Itu disebutkan di dalam kitab Abul Faraj. Maka insya Allah rezekinya Allah cukupkan terus menerus. Nah, ya, ini kan bab masih mau dalam keadaan yang serba kekurangan atau yang pas-pasan? Pas-pasan. Enak kalau hidup pas-pasan kan enak, ya. Pas-pasan, pas pengen duit banyak ada yang nganterin. Pas pengen beli mobil ada yang ngasih. Enak gak begitu? Iya, pas pengen punya rumah baru
ada yang nganterin nih sertifikatnya. Wah, enak nggak tuh? Itu namanya rezeki yang pas-pasan. Itu mau yang begitu? Sama, saya juga mau. Ya. Nah ini Nabi Muhammad SAW, miftahul, kata beliau, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Ya, segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya surga itu mencintai orang-orang miskin dan mencintai orang-orang fakir. Bisabrihim, ya, karena kesabaran mereka, karena kesabaran orang-orang fakir dan orang-orang miskin, hum julasa Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Karena kesabaran mereka, mereka nanti di hari kiamat duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, makanya Nabi bilang doanya tadi, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku ya Allah nanti bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi mah nggak ninggalin warisan berupa harta. Nabi nggak ngewarisin berupa harta. Ya, ya apa yang diwariskan Nabi? Ulama warasatul anbiya. Yang diwariskan oleh Nabi adalah keilmuan yang sampai sekarang masih dipegang oleh ulama-ulama kita. Itu warisan Nabi. Ya, nah, itu makanya apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah terlanjur, ya, minta sama Allah, jangan-jangan nanti rezekinya jatuhnya ke anak kita, cucu kita dan sebagainya. Jadi jangan putus asa, ya. Nah, karena kalaupun sudah terlanjur, kayaknya Romana uratnya udah susah naik nih uratnya nih. Susah berubah uratnya. Jangan khawatir. Nabi sudah menyampaikan dalam hadis bahwasanya orang-orang yang fakir, orang-orang miskin itu nanti di hari kiamat mereka kumpul bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mukmin yang fakir, al-muta'affif, yang mereka enggak minta-minta tapi dia meskipun serba pas-pasan tapi enggak minta-minta. Kadang-kadang kan biasanya nih besok nih mau Ramadan. Oh Allah, banyak banget itu. Nggak tahu orang dari mana itu tiba-tiba minta-minta begini, nggak boleh. Ya, meskipun dia serba kekurangan, serba nggak kecukupan, tapi dia berusaha untuk tidak minta-minta, itu ma'al muta'affaf. Ya, orang yang model begitu tuh sesungguhnya Allah demen sama hambanya yang mukmin, meskipun dia serba terbatas secara ekonomi, dia nggak minta-minta. Abal iyal, yang dia merupakan bapak bagi keluarganya. Pokoknya kita sebisa mungkin, ya, meskipun kita serba terbatas secara ekonomi, sebagai kepala keluarga, anti bagi kita, harus kita tanam dalam diri nih, anti bagi kita menjadi orang yang minta-minta. Nauzubillah. Ya, jangan. Ya, sekarang metode minta-mintanya kan berubah-berubah orang. Ya, ada yang keren sekarang. Metode minta-mintanya lebih keren sekarang. Pakai dasi. Metode minta-mintanya pakai dasi. Lebih rapi dan sebagainya, ya Allah, ya. Makanya saya termasuk yang nggak tertarik, ya, untuk melakukan sesuatu itu dengan cara model-model begitu tuh. Ya, kalau ada kita kerjain, kalau nggak ada ya udah nggak usah, gitu ya. Biar apa? Biar nggak termasuk orang yang tergolong orang yang suka minta-minta. Nauzubillah. Ya. Wa qala sallallahu al-faqru amanatun. Kefakiran itu merupakan amanah. Faman katamahu kana ibadatan. Maka barang siapa yang menyembunyikan, ya, faman katamahu, maka barang siapa yang menyembunyikan kefakiran, kana ibadatan, itu merupakan bentuk ibadah. Makanya ada istilah orang Betawi kan, ada istilahnya. Apa istilah orang Betawi? Biar tekor asal nyohor. Biar serba pas-pasan, yang penting dilihat orang keren. Ya. Dan ini
luar biasa, efeknya luar biasa. Saya dulu 2003 itu pernah ada kerjasama dengan orang Kanada, ya, kerjasama dengan orang Kanada di Talang Betutu situ, Talang Betutu di bawah Sudirman situ, ya, kerjasama dengan orang Kanada. Saya masih pakai motor, apa sih motor yang Shogun apa tuh, pokoknya zaman itulah, ya, itu juga boleh kredit lagi kita. Sedih dong kayak. Dan itu datang kerjasama dengan orang Kanada. Dia ngelihat kita, penampilannya itu kayaknya ini orang gak menarik penampilannya, ya. Parkir motor, salahnya saya parkir motor itu di kantornya dia, ya. Ini trik juga nih, karena Nabi bilang libasukum yukrimukum, pakaianmu, penampilanmu itu kemuliaanmu di hadapan orang lain, bukan di hadapan Allah, di hadapan orang. Saya ketemu orang Kanada, ngobrol bla bla bla, mandang kita wajahnya nggak menyenangkan. Nah, belum deal akhirnya. Besok saya pinjem mobil bos saya, Honda Accord. Set, parkir di situ dengan gaya segala macam, langsung deal. Padahal itu mobil siapa itu? Mobil orang. Libasukum yukrimukum. Penampilanmu itu adalah wujud yang akan dimuliakan oleh orang lain. Penting buat kita menyembunyikan, kalaupun kita belum punya sesuatu. Makanya saya diajarin setelah itu, sama bos saya diajarin waktu itu, waktu masih kerja. Makanya kalau masih naik motor, pas ketemu orang-orang penting, parkirnya yang rada jauhan. Kita jalan ke situ, atau naik taksi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka itu tuh. Ternyata itu ada dalilnya. Ini dalilnya. Faman katamahu kana ibadah. Barang siapa yang menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan ketidakpunyaannya dia di hadapan orang lain, orang anggapnya enak, lu mah enak hidup. Ada nggak orang begitu ya? Lu mah enak hidup, senang mulu, begini mulu. Lah kan benar dia nggak tahu beras kita di rumah habis. Dan itu penting, Pak. Jangan sampai kita di hadapan orang terlihat kita ini orang yang menarik nih, dia begini-gini. Hah? Kelihatan kere, padahal dari muka juga udah kelihatan kan. Tapi kalau kita tutup dengan pakaian kita, dengan ini dan segala macam, itu beda. Itu bagian ibadah. Ya, itu bagian ibadah. Bahkan orang kalau masuk masjid, ini harusnya ayatnya itu tuh. Ayatnya khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Harusnya ayatnya itu. Pakailah ya perhiasanmu ketika masuk ke dalam masjid. Biar apa tujuannya? Biar orang yang sholat di masjid itu kagak pakai baju yang mereknya Torabika, yang mereknya apalah segala macam, ya, susu Christian Flag, yang apalah. Jangan. Ini rumahnya Allah. Pantas kalau kita ibadah dengan pakaian busana yang terbaik kita hadiahkan. Pakaian saya yang terbaik Allah. Ya, meskipun kita beli pakaiannya ya nyimpen duitnya sampai 3 tahun umpama, enggak apa-apa. Tapi itu khudzu zinatakum 'inda kulli, masuk ke situ dalam rangka itu ya. Penting penampilan itu ya. Faman katamahu kana ibadatan, karena menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan kita butuh sesuatu daripada orang lain, itu merupakan ibadah. Kita butuh sama dia sebetulnya, tapi dengan penampilan kita yang seakan-akan nggak butuh, itu ibadah. Intinya apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kita termasuk orang yang demen banget dikesianin orang. Nabi itu ngajarin. Oh, Nabi luar biasa. Al-Imam Hasan Asyadzili. Imam Hasan Asyadzili itu beliau punya kuda, apa tadi? Dudukan apa namanya? Pelananya itu ada berliannya, Pak. Imam Hasan Asyadzili itu penyebar thariqah Syadziliyah. Itu pelananya ada berliannya, ada intan dan sebagainya. Urus kumpul bisnisnya yang mewah-mewah. Ya, jadi penting buat kita untuk menghias diri kita di hadapan orang lain biar nggak kelihatan kalau di beras di rumah kita habis. Nggak kelihatan kalau misalkan ternyata besok udah harus kredit motor harus dibayar, harus begini, nggak apa-apa.
Itu Nabi yang bilang, karena itu merupakan ibadah. Dalam rangka apa niatnya? Dalam rangka meninggikan agama Allah, bukan untuk sombong. Makanya saya sepakat, kalau ini di Al-Azhar, kalau ada pengajian, itu mobilnya yang cakep-cakep dia keluarin, Pak. Oh, padahal rumahnya kan dekat, pakai motor kan bisa ya. Mobilnya yang cakep-cakep dia keluarin, ngantri panjang banget kadang-kadang itu. Kita mau lewat susah. Seneng kita. Apa artinya? Oh, Islam tuh kan kita nggak tahu kalau dia juga lagi duda-duda sama cicilan mobil. Ya, tapi dia menampilkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala biar orang tidak melihat dia dalam kondisi yang apa namanya kayaknya dia butuh ini, enggak. Kita menutup itu. Paman katamahu kana ibadatan, karena itu merupakan ibadah. Sekali lagi ini bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk pamer dan sebagainya, tapi untuk ibadah niatnya, meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man bahabihi, dan barang siapa yang tampak kepakirannya, dia senang menampakkan di depan orang, pokoknya biar orang kesian dan lain sebagainya. Wa man bahabihi faqad qallada ikhwanahul muslimin, berarti dia sedang memberikan beban kepada saudaranya yang muslim. Kalau kita ke depan di hadapan orang berpenampilan yang tidak bagus, yang tidak layak, menunjukkan serba kekurangan, berarti kita sedang memberikan beban kepada orang muslim. Begitu. Jadi udah mulai sekarang pakaiannya harus stil, necis dan lain sebagainya. Setelah itu bininya curiga, mau kemana loh? Keluar rumah pakai parfum wangi banget, pakaian stil dan sebagainya. Ya, dicurigain sama bini habis itu. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Beruntung kata Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang fakir, wa du'afa, dan orang-orang yang lemah, min ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Apa beruntung mereka, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang fakir dan yang lemah, tapi tidak menunjukkan itu semuanya ke hadapan orang. Ya, sekali lagi, jangan mentang-mentang ada ini akhirnya saya makanya kurangan. Kalau Ramadan, ada yang kadang-kadang bocah kecil dalam penampilan yang la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini harus pelan-pelan, mudah-mudahan kita ditemukan pemimpin yang bisa mengangkat ekonomi kita semuanya yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, besok kan pemilihan nih. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pemimpin yang bisa mengangkat perekonomian kita semuanya. Ya. Wa qala sallallahu al-faqru karamatun min karamatillah. Kefakiran itu kata Nabi SAW merupakan kemuliaan dari beberapa kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Fakir itu dikatakan sebagai pengingat, al-fakir fakrani, fakrun masubatun wa fakrun uqubatun. Ada yang memang fakirnya itu karena memang bawaan. Ada yang fakirnya karena akibat. Gara-gara dia melakukan ini akhirnya fakir. Apa antara lain, ya, akhlak yang buruk bisa menyebabkan seseorang hidup dalam kefakiran. Akhlak yang buruk, ya. Kemudian dia nggak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dia, itu menyebabkan dia dalam kondisi fakir. Bukan kurang mulu, ya, nggak bersyukur kan begitu cirinya, ya. Nggak bersyukur, dikasih dikit kurang, dikasih banyak kurang, dikasih banyak banget masih kurang juga. Kita kan begitu, kita sama Allah nih sering begitu kan kita, ya. Kemarin lagi punya utang, minta dilunasin utangnya, udah dilunasin utangnya sama Allah, ya Allah duit saya kok dikit amat, padahal kemarin nggak punya duit, ya, ngutang, utang udah dilunasin masih protes, kok ya Allah saya udah ibadah duit saya masih dikit aja, lah kemarin udah dilunasin utangnya sama Allah, agak berasa dan sebagainya. Nggak bersyukur atas apa nikmat yang udah Allah berikan kepada kita, itu merupakan ciri daripada orang yang fakir. Kemudian, ya, wa yuti rabbahu wa la yashku, ya, dia nggak mau taat
terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyebabkan orang hidup dalam kefakiran. Larangan-larangan yang lain yang menyebabkan fakir antara lain di dalam kitab disebutkan jangan biasa tidur setelah asar dan jangan biasa tidur setelah subuh kecuali kalau matahari sudah naik. Itu bisa menyebabkan fakir tuh. Ya. Jadi orang habis sholat subuh nih, paksain dulu matanya ganjil pakai apa kek. Tapi kalau udah matahari udah naik baru tidur. Kalau emang kagak ada kerjaannya, ya malam kerjanya malam dia ngapain? Jagain lilin, ya. Setelah matahari naik baru tidur. Karena tidur setelah sholat subuh itu menyebabkan fakir dan juga tidur setelah sholat asar menyebabkan fakir. Hati-hati, ya. Terus dikatakan oleh ini guru sekumpul, ya, orang yang buka ini kan kita semua pakai sarung nih. Beliau katakan orang yang buka sarung kemudian bukanya dibawa ke atas gini, paham nggak? Sarung kadang-kadang kita bukanya kita angkat ke atas apa ke bawah? Hah? Ke bawah. Orang yang diangkat ke atas buka sarungnya itu bisa menyebabkan fakir. Terus orang yang senang gigitin kuku, itu larangan-larangan itu ada di mana? Kitab Manhajus Sawi Thariqatus Sadah Ali Ba'alawi. Itu larangan-larangan itu yang menyebabkan seseorang fakir antara lain itu buka sarung ke atas itu. Makanya kalau buka sarung sekarang ke bawah dibuka, ya bawah bukanya jangan ke atas, itu bisa menyebabkan fakir. Kemudian apa lagi? Nyapu di malam hari. Nyapu di malam hari. Itu ada kitab, ya. Manhajus Sawi Thariqatus Sadah. Enggak ada apa-apa di rumahnya, enggak ada acara, enggak kecuali ada acara. Enggak ada acara, enggak ada apa, demen banget nyapu latar rumah malam-malam. Itu menyebabkan fakir, ya. Jadi ya, apa namanya? Buang rezeki lah maksudnya. Ya, hati. Jadi itu mungkin bagi kita apa namanya mitos. Tapi coba kerjain dah. Kalau nggak percaya dengan itu, pasti hidupnya selalu merasa berkekurangan. Ya, itu dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed di dalam kitab Thariqatus Sadah Ali Ba'alawi. Sadah apa? Manhajus Sawi Thariqatus Sadah Ali Ba'alawi. Qala SAW terakhir, fadlul faqir 'alal ghani. Ya, keutamaan orang yang fakir atas orang yang kaya, kafadli ala jami'i khalqillahi ta'ala, seperti keutamaanku dibandingkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap orang fakir di sisi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang istimewa, ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, ya. Wa qala sallallahu la syai'a yu'tihi Allahu mithlal faqri. Enggak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang itu lebih istimewa daripada kefakiran. Artinya apa? Orang yang diberikan kefakiran itu hakikatnya diberikan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu doanya tetap minta fakir atau tetap minta cukup kaya? Mana nih? Cukup apa? Ya, mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita. Ya, Allah bikin apa namanya kita tergolong orang-orang yang, makanya doanya Imam Ali itu baca. Imam Ali itu doanya gitu. Allahumma uzif fi qalbi raja'a waqta' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Ya Allah, tetapkan di dalam hatiku, ya, hanya berharap kepada Engkau. Waqta' raja'i amman siwak, putusin ya Allah harapan saya kepada selain Engkau. Jangan sampai saya termasuk orang yang menginginkan sesuatu dari makhlukmu, enggak. Waqta' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Buktiin ya Allah sampai orang
Saya nggak punya keinginan sedikit pun terhadap orang lain. Orang mau dapat rezeki kayak mau nggak dapat rezeki, orang mau beli mobil baru, orang mau begini, saya nggak peduli sama itu. Itu doanya Ma'ali itu. Waktu raja amma hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma ma du'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi raghbati. Ada pernah bukan saya kasih itu ya? Itu doanya Ma'ali, Hasan Al-Basri, doanya itu. Biar apa? Biar kita terhindar dari segala macam kefakiran. Ditutup di akhir doa itu, Allahumma ya alimu bihali ustur du'fa hali waghnini bil malil katsir min ayyi asbab innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, tutup kelemahan saya, ya, ustur du'fa hali waghnini, cukupin saya Allah bil malil katsir, dengan harta yang banyak. Apa minta sama Allah, mintanya sama Allah. Kalau sama orang kagak boleh. Ya, boleh nggak minta sama Allah? Boleh. Allah demen diminta. Ya, Allah demen diminta. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rezeki, keluasan rezeki, sehingga Allah berikan, pantaskan kita sebagai hamba-hamba yang bisa membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.